tapi mereka punya uang, punya pendapatan dan kemudian membayar pajak gitu. Jadi ini agak berbeda dengan kelas bawah dan mereka punya konsumsi yang tinggi. Nah, jadi dalam konsumsi yang tinggi itu mereka berani gitu beli transportasi publik, transportasi pribadi gitu. Nah, jadi konsumsi terima kasih udah diundang dan saya selalu datang itu kalau ada seminar diadain mahasiswa. Yang saya tunggu adalah mahasiswa ini moderatornya atau MC-nya itu ngebacain CV saya. Pasti ngaco-ngaco tuh. Bacaannya saya sengaja tuh ngasih materi CV kayak begitu. Ini bener gak nih orang-orang bacain semuanya nih. Sengaja saya tulis kayak begitu dan tadi Faris moderator saya anggap ya ada miss pembacaannya tapi cuma ada 1-2 kali lah. Banyak yang lebih parah. Ada yang tiba-tiba di tengah jalan dia stop aja baca CV saya itu ada gitu. Jadi itu CV itu saya kirim sebenarnya agak-agak jebakan sebenarnya buat panitia itu. Nah, tapi hari ini saya lihat moderator membacakannya dengan cukup baik lah. Kalau ada salah ya masih bisa dibilang minor mistakes gitu. Nah, terima kasih ya udah diundang dan berdiskusi. Ini tema yang sangat relevan hari ini, terutama di dalam digital ekosistem kita hari ini, ya. Jadi kalau orang tua kita dulu ngasih tahu kita, teman-teman sekolahlah yang baik, gitu kan, anak-anak sekolahlah yang baik, nanti dapat kerjaan bagus, dapat penghasilan yang stabil, yang tetap, sehingga bisa berkeluarga, punya anak yang lucu-lucu gitu. Nah itu kultur pendidikan, kultur mindset pendidikan yang diwariskan kepada kita turun-temurun, sehingga banyak di antara kita itu dapat pressure dari orang tua atau lingkungan terdekat itu jadi birokrat, jadi PNS gitu misalnya. Itu sangat wajar karena doktrin yang coba diwariskan itu adalah produk dari zaman yang lalu, di mana zaman itu belum ada digital ekosistem gitu. Nah, Vodek ini kan sebagai sebuah event yang sebenarnya ini menjadi kultur yang sangat relevan di dalam digital ekosistem. Ini kultur-kultur semacam ini dulunya ada kompetisi esai, kompetisi debat gitu. Dulunya sudah ada dari dulu. Tapi kehadirannya semakin relevan hari ini gitu. Ya, ini kita bicara yang baik-baik dulu nih. Sebelum saya masuk ke materi yang agak-agak skeptikal gitu. Yang agak skeptis ya. Kenapa? Kulturnya udah ada, tapi hari ini makin relevan. Jadi teman-teman pernah tahu mungkin ya ada orang-orang di kampung yang jauh di sana gitu ya, di daerah-daerah. Ya kalau UNER Jawa Timur itu apa ya, daerah-daerah yang jauh apa ya misalnya ya, Faris? Daerah-daerah yang jauh di Jawa Timur tuh misalnya Trenggalek gitu misalnya. Ada kampung yang jauh di Trenggalek situ tempat Gus Afin atau dulu Mas Emil Dardak di situ gitu. Ada kampung tiba-tiba ada orang yang bangun bengkel gitu. Ya ada aja orang bangun bengkel di daerah jauh gitu. Tetapi ternyata dia tahu proyeksinya 10 tahun kemudian itu akan jadi daerah industri. Sehingga infrastruktur bengkelnya udah siap gitu di sana. Nah, samalah dengan kultur debat, menulis gitu, bernarasi, berargumentasi seperti yang teman-teman adakan hari ini. Dulunya itu ya cuma untuk segelintir orang, makanya di zaman kemerdekaan kan elit-elit pergerakan kita lah yang
bisa menulis, punya akses terhadap media itu kelas menengah atas gitu ya. Nah, orang-orang itulah yang sudah terbiasa dengan kultur literasi gitu. Tetapi ketika kita hari ini memasuki era digital seperti sekarang, barang siapa yang sudah mewarisi kultur tersebut, kultur literasi tersebut, maka dia akan bertahan. Jadi teman-teman coba lihat sekarang apapun pekerjaan orang ya, apapun pekerjaan orang pasti di ujungnya, at the end of the day, dia akan menjadi content creator. Dia akan menjadi seorang katakanlah seorang edukator gitu. Jadi digital ekosistem hari ini membuat orang mau nggak mau di kehidupan masa depannya itu harus menjadi seorang content creator kalau mau survive gitu. 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan gitu, ada satu media yang begitu besar, yang begitu banyak informasi, tetapi media tersebut tidak pernah punya satu orang pun jurnalis. Media tersebut tidak punya satu pun wartawan. Tahu apa nama media itu? Faris atau siapa? Teman-teman yang mau jawab, silahkan raise hand. Ada nggak? Faris, tahu nggak apa media itu? Moderator. Ya Bang. Media ya, Ya, Bang. 15 tahun yang lalu dia bangun media itu tanpa satu orang wartawan pun. Dan itu menjadi media terbesar di dunia hari ini. Namanya Facebook gitu. Facebook itu adalah media yang begitu besar tanpa kehadiran satupun wartawan gitu. Dia nggak punya wartawan kayak New York Times, kayak kayak Washington Post gitu. Dia nggak punya wartawan, tapi dia media gitu. Nah, akhirnya kemunculan perusahaan seperti ini gitu, itu menjadikan dunia berubah. Sehingga setiap orang harus menjadi jurnalis. Ya, pada ujungnya orang akan jadi content creator. Apabila kita biasa dengan tradisi perdebatan, dialektika, dan tradisi menulis, berpikir sistematis, berpikir logis, ya, berpikir naratif, storytelling gitu, itu akan menjadi modal untuk kita bertahan di dalam digital ekosistem sebagai apapun pekerjaan kita gitu. Kita bisa lihat hari ini misalnya stand up komedian gitu misalnya, ya biasanya mereka hidup dari panggung ke panggung. Tapi yang terjadi hari ini mereka jadi content creator. Ya kan? Orang kayak Coki Pardede itu kebetulan teman saya, itu di era TV dulu tidak mendapatkan ruang yang begitu luas. Namun di dalam digital ekosistem hari ini, saya lihat nggak lengkap channel YouTube kalau nggak ada Coki Pardede-nya gitu. Jadi hampir semua kanal YouTube orang itu ada Coki Pardede-nya. Ya termasuk saya Total Politik ikut-ikutan gitu, ngajak Coki Pardede buat pansos. Nah, jadi itu realitanya hari ini gitu, dan ruang itu semakin terbuka luas. Namun kapasitas orang-orang yang akan mengaksesnya tidak terbuka dengan begitu, tidak meningkat dengan begitu signifikan gitu. Jadi biasanya dulu, ini sorry contohnya agak-agak bagi saya pelecehan gitu ya. Biasanya dulu ada orang yang nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ngelihat cewek lewat terus disiul-siulin, view view, cakep nih gitu kan. Itu banyak banget kita lihat kan pemandangan dulu. Tapi sekarang setelah ada era digital, apakah mereka ini musnah dari muka bumi?
Ya enggak, mereka pindah ke Facebook gitu. View tetap aja di Facebook kayak begitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat orang komentar aneh-aneh, ih bajunya kok kayak begitu di Instagram artis-artis. Nah itu orang-orang itu tadi tuh, yang tadinya di gang, di pinggir jalan, gitar-gitaran, lihat perempuan lewat, terus dilecehkan dalam tanda kutip, dikata-katain. Sekarang mereka nggak hilang, cuma pindah ke Facebook aja, pindah ke Instagram aja mereka gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini di awal bahwa kebebasan berpendapat itu sebenarnya ruangnya begitu luas sebenarnya yang udah kita miliki hari ini. Makanya saya bilang demokrasi is overload gitu. Jadi demokrasi kita udah luas banget sebenarnya ruangnya. Tapi yang menjadi masalah adalah pertumbuhan ruang yang begitu cepat tidak mampu diimbangi dengan pertumbuhan penggunanya secara intelektual gitu, secara capacity gitu. Jadi orang-orang yang kebanyakan di medsos itu sudah pasti tidak pernah mendapatkan juara di lomba-lombanya vote deck gitu. Kebanyakan nih gitu. Kalau udah menang di lomba ini nih saya yakin lah berpikir sistematis nggak mungkin nggak bisa gitu. Nah itulah realitanya hari ini gitu. Nah sehingga tantangan yang harus dijawab adalah yaitu membangun kelas menengah yang sadar gitu. Nah itulah tantangan total politik. Makanya di YouTube penontonnya segitu-segitu saja karena tidak banyak yang sadar. Jadi penontonnya ya kita ini kalau ide banyak, riset banyak, argumentasi banyak ya, narasi banyak, yang sedikit penontonnya. Jadi penontonnya segitu-segitu aja terus. Tapi nggak apa-apa, ini ongoing proses gitu. Jadi semakin banyak kelas menengah yang sadar, akan semakin relevan lah gagasan dan pikiran di gagasan dan pikiran gitu ketimbang resources yang lainnya. Kenapa kita perlu kelas menengah yang sadar gitu? Nah nanti kan saya akan jelaskan apa itu kelas menengah. Kenapa kita perlu kelas menengah yang sadar? Karena kalau kelas menengahnya nggak sadar, tidak ada popular kontrol, tidak ada kontrol publik terhadap kehidupan bersama. Jadi apa itu kelas menengah yang sadar? Yaitu kelas menengah yang sadar adalah orang-orang yang mendapatkan sedikit privilege sehingga mereka mampu membayar pajak kepada negara dan kemudian mengetahui secara baik ya, mengetahui secara komprehensif apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara. Jadi bicara itu hak. Namanya hak itu boleh diambil, boleh enggak gitu. Nah, makanya kita bicara freedom of speech itu soal hak gitu. Nah, bahkan kalau di negara demokrasi lain seperti Amerika, freedom of speech itu menjadi isu dalam amandemen konstitusi mereka. Kalau orang Amerika berdebat, terus ada yang merasa terintimidasi, selalu mereka bilang, First Amendment. First Amendment. Itu maksudnya adalah ingat freedom of speech. Itu dilindungi sebagai warga negara gitu. Jadi itu adalah hak elementer dalam kehidupan bernegara di dalam demokrasi. Makanya di Amerika First Amendment, amandemen pertama itu adalah soal freedom of speech, kebebasan berpendapat. Tahu nggak amandemen kedua apa di Amerika? Faris tahu nggak? Apa bang? Yang kedua. Amandemen kedua di dalam konstitusi Amerika adalah kepemilikan senjata api. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi dirinya. Jadi ini negara sangat individual.
kalau kita bicara soal demokrasi and freedom of speech, itu kehadiran negara ya harus mampu melindungi individual rights. Jadi utopia gitu tidak mungkin sebuah negara bisa mengedepankan freedom of speech tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hak individual gitu. Nah, jadi ini pendekatannya sangat liberal demokrasi gitu. Nah, problemnya yaitu tadi seperti saya bilang di awal, ini nggak banyak yang sadar gitu kan. Jadinya yang di dalam ini orang mabuk semuanya. Ini orang mabuk digabungin di satu dangdutan pasti berantem. Ya kan? Masalah injak kaki aja bisa berantem gitu. Apalagi masalah yang lain. Karena apa? Karena nggak sadar soal hak dan kewajiban gitu. Ya kalau saya ditangkap polisi ya saya mengkritik dengan benar kok gitu. Ya berarti nggak ada salah saya, itu hak saya untuk Anda lindungi gitu. Nah jadi itu persoalan pertama itu adalah ruang yang terbuka begitu luas, namun kapasitinya itu tidak bertumbuh, tapi membengkak gitu. Jadi orang-orangnya tidak punya kapasiti yang tumbuh secepat kebebasan ruang berpendapat tersebut gitu. Jadi ruangnya makin banyak. Dulu itu orang kalau mau bicara di publik gitu ya, itu harus lewat kurasi Kompas dulu gitu. Kalau Kompas bilang tidak layak dipublikasi ya kita tidak bisa bicara sama publik. Kalau sekarang tinggal post naik itu udah gitu. Naik itu berita kita, naik itu pikiran kita di Facebook, Twitter dan lain-lain. Bisa salah, bisa benar gitu. Bisa ngaco, bisa juga mencerahkan gitu. Nah masalahnya banyak orang yang nggak bisa bedain yang ngaco dan yang mencerahkan ini seperti apa gitu. Jadi di dalam teori demokrasi klasik gitu ada seorang pemikir namanya Barrington Moore. Nah Moore ini bilang no bourgeoisie, no demokrasi gitu. Jadi tidak akan mungkin ada demokrasi tanpa kehadiran kelas menengah gitu. Karena kelas menengah ini yang paham hak karena mereka bayar pajak. Kalau orang bayar pajak, penghasilannya nggak seberapa, tapi dipotong-potong, pasti kesel dong. Sehingga kekesalannya itu membuatnya itu aktif melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu, terhadap pelayanan-pelayanan publik. Namun, salah satu persoalan utamanya adalah ketika kelas menengahnya ini nggak pernah independen. Ini terjadi di Indonesia gitu ya. Kelas menengahnya nggak independen, tergantung dengan kekuatan-kekuatan eksternal, tergantung dengan kekuatan-kekuatan kekuasaan gitu. Kelas menengah kita yang paling banyak pekerjaannya apa sekarang? Buruh bang. Hah? Buruh. Buruh. Salah Anda, nanti saya jawab nih di sini, ada datanya. Kelas menengah kita yang paling banyak tuh sekarang PNS mungkin. Jadi gimana PNS nggak bisa kritis dong gitu, sulit dong. Bisa-bisa dimutasi gitu. Nah, jadi itu yang menjadi sebuah persoalan gitu. Ayah lagi webinar. Oke. Oke. Happy birthday ya. Ini anak saya lagi ulang tahun nih hari ini nih, ulang tahun keempat. Jadi vote deck dulu, seminar, kita langsung habis ini. Ayah lagi di foto. Ya, ayah lagi webinar. Ayah lanjut dulu ya menjelaskan ini ya. Aku mau ikut. Ya udah. Jadi Aku mau di bangku ayah. ya udah sini. Aduh. Oke. Halo. Nah, jadi dalam tesis Ini itu aku anak ayah. iya ya, ayah ngomong dulu. Anak ke ibu dulu ya. Kamu sama ayah. Jangan dong. Tapi diam, oke? Oke. Nanti ada hak bicara, tapi ayah mau bicara dulu. Oke. Oke. Aku ya. Oke. Nah, jadi masuk ke teori soal kelas menengah tadi, kalau kita lihat bahwa Aku mau lihat ya.
jumlah kelas menengah di Indonesia itu per 2016 itu jumlahnya sekitar 20% populasi Indonesia, gede banget 20%. Itu 20% kalau mereka jadi satu partai politik itu udah setara dengan udah menjadi pemenang pemilu gitu. Jadi 20% itu besar sekali dan itu jumlahnya sekitar 50 juta jiwa per 2016 gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi kita 50% ditopang oleh konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah. Jadi ini karakteristiknya adalah kelas yang tidak punya bukan capital owner gitu ya, tapi mereka punya uang, punya pendapatan dan kemudian membayar pajak gitu. Jadi ini agak berbeda dengan kelas bawah dan mereka punya konsumsi yang tinggi. Jadi konsumsi kelas menengah Indonesia itu 1,2 juta sampai 6 juta rupiah. Jadi jangan heran di Indonesia itu banyak orang ya baru kerja 2 bulan, baru kerja 3 bulan, kemudian beli cicilan mobil, beli cicilan motor gitu ya. Jadi gampang banget punya mobil, punya motor di Indonesia karena memang konsumsinya tinggi gitu. Nah, jadi dalam konsumsi yang tinggi itu mereka berani gitu beli transportasi publik, transportasi pribadi gitu. Nah, jadi konsumsi. Nah, oke, jadi 59% pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi kelas menengah ini. Makanya ketika pandemi, ya kelas menengah ini gajinya dipotong, ekonomi kita langsung hancur. Gitu. Jadi itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi ketika pandemi, kelas menengah lebih memilih nahan uangnya, ekonomi kita langsung nggak tumbuh gitu. Jadi sepenting itu perannya kelas menengah sehingga mereka sangat menentukan bagaimana sebuah negara demokrasi itu bisa berjalan gitu. Nah, ya siapa kelas menengah itu tenaga kerja terampil, terdidik ya seperti kita-kita yang sempat duduk di universitas ini ya setelah selesai akan dipastikan menjadi bagian dari kelas menengah gitu. Yang kedua, akses lapangan kerjanya yang lebih terbuka. Ya, bukan lebih cepat dapat kerja nih. Kalau di Indonesia yang paling cepat dapat kerja itu lulusan SD dibandingkan SMK. SMK paling lama. Padahal SMK itulah tenaga kerja yang disiapkan untuk siap kerja. Datanya kayak gitu ya. Nah, terus universitas ya kita kemungkinan opportunity-nya lebih banyak daripada yang pendidikannya lebih rendah kan. Nah, yang ketiga, punya dampak publik besar. Jadi kelas menengah ini dianggap sebagai orang yang berpengaruh di lingkungannya gitu. Jadi misalnya jadi aktivis pemuda di kampung-kampung gitu misalnya. Atau malah ikut partai politik gitu, ikut jadi panitia, jadi ketua BEM gitu. Nah, ini adalah karakteristik kelas menengah, dia punya aktivitas kemasyarakatan gitu. Yang mana kelas lain termasuk buruh itu agak sulit sehingga muncul pemikiran soal serikat buruh gitu misalnya karena ada hubungan industrial yang sangat mengikat mereka sehingga serikat buruh itu menjadi relevan. Makanya di negara-negara yang industrinya maju peran union itu sangat strategis. Jadi yang ada di kepala rezim di negara-negara yang punya industri maju itu adalah ketika mereka menang, mereka harus kuasai union gitu, serikat buruh. Nah, jadi memang agak berbeda gitu. Nah, kelas menengah tuh tipikal keempatnya relatif independen terhadap kekuasaan gitu. Nah, jadi inilah yang paling sulit. Ini cuma mungkin di negara yang pertumbuhan ekonominya basisnya adalah industri, inovasi dan pengetahuan.
Jadi di Indonesia itu agak sulit karena kelas menengahnya pengusaha apa yang paling banyak? Yang kayak kaya di kampung teman-teman apa? Pasti kebanyakan kontraktor kan? Iya kan? Kontraktor ini sumber uangnya dari mana paling banyak? Dari APBD. Misalnya mereka pengusaha properti. Pengusaha properti ini sumber uangnya dari mana? Dari izin mendirikan bangunan gitu. Jadi agak agak berbeda karakteristiknya dengan kelas menengah di banyak negara, terutama negara yang demokrasinya sudah berkembang gitu. Nah, masuklah ke urusan tadi ya soal UU ITE gitu. Jadi saya membagi ada 3 isu utama dalam beban demokrasi kita, terutama dalam freedom of speech gitu. Yang pertama dalam politik kita itu, dalam ekosistem digital ini, itu ada UU ITE gitu. Jadi UU ITE ini di satu sisi kita harus akui gitu ya, ini undang-undang yang cukup progresif sebenarnya. Gitu. Ada beberapa hal yang kita anggap sebagai sebuah kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah soal bukti-bukti digital itu bisa digunakan di pengadilan gitu misalnya. Itu dari Undang-Undang ITE gitu. Terus orang punya hak untuk membersihkan namanya gitu. Misalnya Faris gitu kan, di masa lalunya dia di black campaign di internet bahwa dia pernah terjerat kasus peredaran narkoba gitu misalnya ya. Aduh, jangan sampai Bang. Misal peredaran narkoba, ternyata isunya beritanya udah banyak naik di internet. Terus ternyata Faris masuk penjara melakukan peninjauan kembali. Ternyata setelah ditinjau kembali, Faris ini nggak bersalah. Tetapi namanya udah kepalang jelek di internet gitu. Jadi Faris ini bisa mengajukan hak untuk membersihkan namanya. Nah itu juga ada di Undang-Undang ITE itu. Nah jadi ada sebenarnya sisi-sisi yang progresif juga, tapi di sisi lain dia memberikan ruang untuk kelompok-kelompok berkuasa ya mempolitisir undang-undang tersebut gitu. Jadi nggak hanya kelompok berkuasa ya, tapi ya maksudnya untuk sebagian orang mempolitisir itu termasuk orang tersinggung gitu. Jadi semua urusan itu akan jadi urusan hukum gitu. Tetangga berantem aja bisa UU ITE sekarang gitu. Nah ini yang menjadi konsekuensinya gitu.